Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari Universitas Teknologi Digital PSTKU Tegal, Prodi D3 Manajemen Informatika dengan NIM 23283023. Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Peran Manusia dan Komputer dalam Bidang Kesehatan. Dalam era digital yang terus berkembang, peran manusia dan komputer memiliki kontribusi yang tidak tergantikan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia, dan dengan adanya kemajuan teknologi, baik manusia maupun komputer memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan mencapai standar yang tinggi. Manusia dengan kecerdasan dan kepekaan emosionalnya merupakan elemen kunci dalam proses pelayanan kesehatan. Para tenaga medis, mulai dari dokter, perawat, hingga tenaga medis lainnya, tidak hanya menyediakan pengobatan dan perawatan, tetapi juga memberikan aspek pentingnya berupa perhatian, empati, dan komunikasi yang baik kepada pasien. Interaksi manusia ini membantu dalam memahami kondisi individu secara holistik serta memberikan dukungan moral yang penting dalam proses penyembuhan. Di sisi lain, teknologi komputer telah merevolusi cara layanan kesehatan disediakan dan diakses. Dari sistem informasi kesehatan hingga aplikasi mobile yang memantau kondisi kesehatan, komputer memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengelola data pasien dengan lebih efisien, mengakses informasi medis secara cepat, dan meningkatkan koordinasi perawatan antara berbagai tim medis. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya inovasi dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen penyakit, membuka pintu bagi penemuan-penemuan yang baru dapat meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup. Dengan demikian, dalam presentasi ini akan dijelaskan secara lebih rinci tentang bagaimana sih perannya manusia dan komputer saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan integrasi kedua unsur ini dalam sistem kesehatan. Pengertian kesehatan menurut WHO. Menurut World Health Organization atau yang disingkat dengan WHO, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar ketiadaan penyakit dan kecacatan. Ini menekankan pada aspek kebugaran holistik individu termasuk aspek fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seorang untuk hidup secara produktif dan bermakna. Pentingnya teknologi dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. 1. Pemantauan kesehatan. 2. Diagnosis yang lebih akurat. 3. Manajemen data pasien. 4. Telemedicine. 5. Edukasi kesehatan yang lebih luas. Peran tenaga medis dalam diagnosis, perawatan, dan pengobatan. 1. Diagnosis. Tenaga medis seperti dokter dan spesialis lainnya memiliki peran kunci dalam melakukan diagnosis penyakit. Mereka menggunakan pengetahuan medis dan keterampilan klinis mereka untuk mengevaluasi gejala, menganalisis tes medis, dan membuat diagnosis yang akurat. 2. Perawatan. Setelah diagnosis dibuat, tenaga medis bertanggung jawab untuk merencanakan dan memberikan perawatan yang sesuai untuk kondisi pasien. 3. Pengobatan. Tenaga medis, terutama dokter dan ahli bedah, bertanggung jawab untuk menyediakan pengobatan yang efektif bagi pasien. Peran komputer dalam kesehatan. 1. Manajemen data pasien. Komputer memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses yang efisien terhadap data pasien. 2. Sistem informasi kesehatan atau Health Information System. Sistem informasi kesehatan adalah infrastruktur yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola data kesehatan. 3. Rekam medis elektronik atau Electronic Health Record atau EHR. Rekam medis elektronik adalah sistem yang menyimpan dan mengatur informasi medis pasien secara digital. 4. Manfaat penggunaan komputer dalam manajemen data pasien. Meningkatkan efisiensi, komputer memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan penyimpanan data pasien,
mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik dan waktu yang diperlukan untuk mencari informasi. Teknologi pemantauan kesehatan. Teknologi pemantauan kesehatan telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan penggunaan sensor dan perangkat wearable yang memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan secara kontinu. Berikut adalah beberapa contoh teknologi pemantauan kesehatan yang saat ini banyak digunakan. Apa salah satunya? Contoh, satu, monitor detak jantung. Monitor detak jantung adalah penyakit yang digunakan untuk mengukur atau perangkat yang digunakan untuk mengukur dan merekam detak jantung seseorang. Dua, tracker aktivitas fisik adalah perangkat wearable yang dirancang untuk memantau aktivitas fisik sehari-hari seseorang, seperti langkah yang diambil, jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, dan tingkat intensitas aktivitas. 3. Monitor tekanan darah adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang secara berkala. Diagnosis dan pencitraan medis. Satu, peran sistem komputer dalam membantu diagnosa penyakit. Sistem komputer memainkan peran penting dalam membantu proses diagnosa penyakit. Penggunaan kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan data yang canggih memungkinkan komputer untuk menganalisis data klinis, gambar medis, dan riwayat pasien dengan cepat dan akurat. 2. Teknologi pencitraan medis seperti MRI merupakan teknologi pencitraan medis yang sering digunakan untuk mendukung proses diagnosa penyakit. 3. Manfaat teknologi pencitraan medis memberikan informasi visual yang detail tentang kondisi internal tubuh yang membantu dalam mendeteksi dan mendiagnosis penyakit atau cedera. 4. Peran komputer dalam analisis pencitraan medis. Sistem komputer dapat digunakan untuk menganalisis data pencitraan medis dengan cepat dan akurat, membantu dokter dalam mengidentifikasi dan menafsirkan gambaran medis. Telemedicine. 1. Peran teknologi dalam konsultasi medis jarak jauh. Telemedicine menggunakan teknologi komunikasi seperti video, konferensi, dan aplikasi mobile untuk memungkinkan konsultasi medis antara pasien dan penyedia layanan kesehatan tanpa harus bertemu secara langsung. 2. Manfaat telemedicine dalam mengatasi keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Mengatasi jarak geografis, telemedicine memungkinkan pasien yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Edukasi kesehatan. 1. Aplikasi dan situs web kesehatan untuk edukasi masyarakat telah menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi masyarakat dalam hal edukasi kesehatan. 2. Video edukasi. Video edukasi kesehatan merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. 3. Platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online menyediakan kursus dan pelatihan kesehatan yang dapat diakses secara fleksibel oleh masyarakat. 4. Manfaat edukasi kesehatan melalui aplikasi dan situs web. Meningkatkan kesadaran kesehatan. Edukasi kesehatan melalui aplikasi dan situs web membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat. Etika dan privasi data dalam penggunaan teknologi kesehatan. 1. Tantangan terkaitnya privasi data pasien. A. Penggunaan data yang tidak sah. B. Kurangnya kontrol. Dan C. Ancaman identitas. 2. Perlindungan data dan keamanan informasi kesehatan. A. Enkripsi data. B. Akses terbatas. C. Kepatuhan regulasi. D. Audit dan monitoring. E. Kesadaran dan penggunaan pasien. Kesimpulannya, pentingnya peran manusia dan komputer dalam meningkatkan layanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan yang terus berkembang, peran manusia dan komputer menjadi semakin krusial dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Kesimpulan,
Pentingnya peran manusia dan komputer dalam meningkatkan layanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan yang terus berkembang, peran manusia dan komputer menjadi semakin krusial dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Manusia dengan kecerdasan dan empatinya memberikan perhatian, diagnosis yang akurat dan perawatan yang holistik kepada pasien. Di sisi lain, komputer membantu dalam pengelolaan data pasien, analisis klinis, dan memberikan solusi terhadap teknologi yang memungkinkan diagnosa yang lebih cepat dan akurat. Kombinasi antara keunggulan manusia dalam interaksi sosial dan keahlian teknologi komputer membentuk fondasi yang kuat untuk transformasi sistem kesehatan menuju masa depan yang lebih efisien dan berorientasi pada pasien. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Rahmatullah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.